Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Elin Wulandari dengan NIM A1C3 18064 dari kelas Pendidikan Fisika Reguler B 2018. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas tentang persamaan Schrödinger tak bergantung waktu, persamaan Schrödinger bergantung waktu, penerapan persamaan Schrödinger untuk potensial penghalang dan sumber potensial, serta persamaan Schrödinger osilator harmonik sederhana. Nah, yang pertama pada video ini kita akan mencoba mendapatkan persamaan Schrödinger yang tak bergantung waktu dan juga persamaan Schrödinger yang bergantung waktu. Nah, kita mulai dari mencari persamaan umum dari persamaan Schrödinger. Nah, untuk memulai, maka kita bisa meninjau dari energi total suatu partikel yang bergerak. Nah, di mana energi total dari suatu partikel ini dapat dinyatakan sebagai berikut. E sama dengan K ditambah V, atau energi total sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, energi kinetik itu sendiri adalah setengah mv kuadrat, dan energi potensial ini tidak dirubah karena energi potensial ini bergantung kepada partikel apa yang sedang kita tinjau, sehingga kita tulis sebagai V atau energi potensial saja. Nah, kemudian di sini ada variabel V kuadrat. Nah, di mana V suatu partikel yang bergerak ini akan ada kaitannya dengan momentum partikel. Nah, di mana momentum itu sama dengan hasil kali antara massa dengan kecepatannya, atau P sama dengan M dikali V. Nah, kemudian kita bisa mencari V, yaitu P sama dengan P per M. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas menjadi V kuadrat sama dengan P kuadrat per M kuadrat. Kita substitusikan ke V kuadrat yang di sini menjadi E sama dengan setengah M P kuadrat per M kuadrat ditambah dengan V. Nah, di sini sama-sama ada M, maka bisa sama-sama menghilangkan atau dibagi sehingga menjadi E sama dengan setengah P kuadrat per M ditambah V. Nah, kedua ruas ini sama-sama kita kalikan dengan psi atau persamaan gelombang, sehingga menjadi Fc sama dengan setengah P kuadrat per Mc ditambah Vpsi. Nah, ini kita tuliskan atau kita labelkan dengan persamaan 1. Kemudian kita mulai persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Artinya, persamaan Schrödinger ini hanya bergantung kepada posisi atau X dan tidak bergantung kepada waktu, yaitu T. Nah, kita tahu bahwa persamaan gelombang atau psi adalah A dikali E pangkat I Kx min omega T. Nah, karena dia bergantung kepada posisi, maka psi ini kita turunkan terhadap X. Nah, bisa ditulis do psi per do X sama dengan, nah, turunan psi terhadap X, yaitu kita turunkan yang mengandung variabel X. Nah, pangkat E ini jika kita kalikan I-nya ke dalam menjadi E pangkat I Kx dikurang I omega T. Karena yang mengandung X hanya I Kx, maka yang kita turunkan terhadap X juga hanya yang IKX. Nah, turunan IKX adalah IK, kemudian dikali dengan AE, maka I dikali KX min omega T. Kemudian kita turunkan sekali lagi terhadap X, sehingga menjadi do kuadrat psi per do E kuadrat sama dengan, nah seperti cara yang tadi, dikali dengan turunannya menjadi IK, sehingga menjadi IK dikali IK dikali AE pangkat I dikali KX min omega T. Nah, IK dikali IK menjadi I kuadrat K kuadrat dikali dengan A kali E pangkat I kali KX min omega T. Nah, ingat bahwa
I atau imajiner nilainya adalah akar dari min 1, sehingga I kuadrat sama dengan min 1. Nah, kita substitusikan I kuadrat ini sama dengan min 1 menjadi min. Nah, K kuadrat kita tulis. Nah, yang ini kembali lagi atau sama dengan persamaan gelombang yang awal. Sehingga do kuadrat psi per do e kuadrat itu sama dengan min K kuadrat psi. Nah, ini kita labelkan dengan persamaan 2. Kemudian, karena K itu merupakan bilangan gelombang, maka K itu sama dengan 2pi per lambda. Dan lambda itu sama dengan H per P, atau konstanta de Broglie dibagi dengan momentum. Nah, sehingga P sama dengan H per lambda. Nah, kita substitusikan nilai lambda itu sama dengan H per Pi, maka K sama dengan 2pi P per H. Nah, oleh karena H per 2pi itu sama dengan H bar, maka kita peroleh K sama dengan P per H bar. Nah, karena 2pi per H ini adalah 1 per H bar, maka H-barnya menjadi di bawah, jadi P per H bar. Oke, kemudian persamaan 2 yaitu do psi kuadrat per do kuadrat psi per do e kuadrat yang sama dengan min K kuadrat per min K kuadrat psi. Nah, akan berubah menjadi do kuadrat psi per do e kuadrat sama dengan min P kuadrat per H bar kuadrat. Nah, ini dapat dari mana? Dari sini, di mana K tadi adalah P per H bar, maka K kuadrat adalah P kuadrat per H bar kuadrat. Kemudian, H barnya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi H bar do kuadrat psi per do E kuadrat sama dengan min P kuadrat psi. Nah, sehingga kita peroleh, oh ya, yang ini minusnya kita pindahkan ke kiri atau sama-sama kita kalikan dengan minus menjadi min H bar kuadrat do kuadrat psi per do E kuadrat sama dengan P kuadrat psi. Ini kita labelkan dengan persamaan 3. Oke, kemudian kita substitusikan P kuadrat psi pada persamaan 3 ke persamaan 1, di mana persamaan 3 tadi yang ini dan persamaan 1 tadi adalah Fc. Oke, kita akan mensubstitusikan nilai dari P kuadrat psi ke sini. Nah, sehingga kita peroleh bahwa Fc sama dengan setengah min H kuadrat do kuadrat psi per M do X kuadrat tambah Fc. Nah, setelah kita susun, maka Fc sama dengan min H kuadrat per 2M dikali do kuadrat psi per do E kuadrat. Nah, ini ada persamaan 4. Kemudian Fc sama dengan min, oh iya, ini seharusnya H bar, min H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat psi per do E kuadrat ditambah P psi. Oke, kita ralat sedikit. Oke, diperoleh bahwa Fc sama dengan min H bar per 2M dikali do kuadrat psi per do E kuadrat tambah Fc. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger yang tidak bergantung pada waktu. Kemudian, kita akan mencoba mendapatkan persamaan Schrödinger yang bergantung kepada waktu. Nah, kita mulai dengan
persamaan gelombang lagi, di mana persamaan gelombang ini dinyatakan dengan A, E pangkat I kali Kx min omega T. Nah, karena dia bergantung kepada waktu, maka psi ini kita turunkan terhadap waktu. Nah, dot psi per dot T, karena seperti yang tadi, I ini kita kalikan ke dalam menjadi IKX min I omega T. Karena diturunkan terhadap T atau waktu, maka yang Kx ini bernilai 0. Sehingga menjadi A kali E pangkat min I omega T. Nah, yang diturunkan itu min I omega T menjadi min I omega dikali dengan A E pangkat I kali Kx min omega T. Nah, yang ini sama dengan psi, maka kita bisa membuatnya menjadi dot psi per dot T sama dengan min I omega psi. Nah, ini persamaannya kita buat sebagai persamaan 5. Kemudian kita cari nilai dari omega. Nah, omega ini berhubungan dengan frekuensi, di mana omega itu sama dengan 2πf, dan energi sama dengan H dikali F. Sehingga omega sama dengan 2pi dikali E per H, karena nilai frekuensi yang kita dapatkan dari energi itu sama dengan E per H. Nah, karena H bar itu sama dengan H per 2pi, maka omega sama dengan E per H bar. Nilai omega yang kita peroleh ini kita substitusikan ke persamaan 5 tadi, sehingga kita peroleh persamaannya menjadi dot psi per dot T sama dengan min I kali E per H bar psi. Nah, E per H bar ini adalah omega. Nah, kita kalikan ruas kanan dengan I per I. Nah, ini boleh dilakukan karena I per I itu nilainya 1, maka tidak merubah hasil dari persamaan. Sehingga menjadi dot psi per dot T sama dengan min I dikali E per H bar psi I per I. Kemudian I per I dan I ini kita kalikan menjadi I kuadrat. Nah, menjadi I kuadrat. Lalu nilai I kuadrat ini setelah yang kita ketahui tadi bahwa kuadrat dari imajiner itu adalah min 1, maka kita ganti I kuadrat menjadi min 1. Nah, karena min 1 dikali min menjadi positif 1 kali E adalah E, maka dot psi per dot T sama dengan E per I H bar dikali psi. Nah, kita pindahkan I H barnya ke ruas kiri, maka I H bar dot psi per dot T sama dengan E psi. Nah, kita labelkan dengan persamaan 6. Oke, lanjut kita substitusikan Fc pada persamaan 4 ke persamaan 6. Nah, persamaan 4 tadi itu yang ini. Yang akan kita substitusikan adalah yang bagian ini, nilai Fc kita substitusikan ke sini. Nah, maka menjadi yang Fc ini kita bawa ke sebelah kiri, I H bar dot psi per dot T yang ini. Nah, sama dengan yang ini, min H bar, mohon maaf, kita ralat sedikit. Oke. Nah, sehingga I H bar dot psi per dot T sama dengan min H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat psi per do E kuadrat ditambah V psi. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger yang bergantung dengan waktu. Oke, sekian penjelasan saya mengenai persamaan Schrödinger yang tak bergantung waktu dan bergantung waktu. Terima kasih.